Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Widi Santoso, NIM 28921-50279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dalam studi manajemen. Dalam kali ini saya akan mempersampaikan ujian akhir semester mata kuliah PPKN dengan dosen Dr. Andes Bahman Marcel MM yang mengambil judul yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa itu Pancasila? Kali ini kita akan bicara mengenai Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi negara sekaligus dasar falsafah bangsa Indonesia. Pancasila adalah produk asli bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari adat, istiadat, dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Sejatinya, bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan disegani oleh bangsa-bangsa lain dengan catatan masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Namun, kenyataannya berbeda pemahaman. Nilai-nilai luhur Pancasila saat ini mulai memudar dan bahkan nyaris hilang yang dikarenakan perkembangan zaman yang sudah memasuki era digital. Dalam arti kata, terkikis oleh era milenial. Kita sering melihat anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang jauh dibanding dengan generasi-generasi tahun 80, 90 yang masih menjunjung tinggi adab, istiadat, dan menghormati kepada yang lebih tua. Dampaknya krisis multidimensional pun kini hinggapi bangsa Indonesia, mulai dari kasus SARA, HAM, dan ketimpangan sosial. Salah satu cendekiawan Muslim yang dengan gigih memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah Nurul Khalis Majid. Saya sangat mengidolakan Nurul Khalis Majid. Ya, dengan diangkatnya pandangan Nurul Khalis Majid ini mengenai nilai filosofi Pancasila dapat mengembalikan lagi Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan menjunjung tinggi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan harapan kita yang sekarang ini negara kita terkoyak-koyak oleh isu SARA, HAM, agama, dan sebagainya, bisa menjadi satu lagi, terkonsep lagi dalam suatu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Latar belakang, setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Etos-etos itu kemudian dinyatakan dalam suatu bentuk perwujudan, seperti jati diri, kepribadian, dan ideologi. Khusus pada zaman modern ini, perwujudan etos dalam bentuk perumusan formal yang sistematik mengajarkan ideologi. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipahami sebagai dasar negara sekaligus ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan ideologis yang harus mampu memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam segala aspek kehidupan bernegara. Pancasila sendiri dijadikan ideologi nasional karena mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat menjiwai kebudayaan bangsa kita ini. Menurut Profesor Suryanto Puspawardojo, menyatakan ideologi adalah seluruh sistem yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian, ideologi mengandung orientasi yang sangat baik. Sebagai ideologi, negara Pancasila memiliki aspek-aspek kehidupan yang menyangkut hidup manusia untuk bisa hidup lebih terarah dan teratur. Dengan bersihkan 5 sila, Nur M.S. Bakri, ideologi Pancasila mengandung 3 persoalan hidup manusia yang menimbulkan adanya 5 hal sebagai inti mutlaknya Pancasila dalam kehidupan manusia. Secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, persoalan hidup menghadapi diri sendiri, yaitu manusia yang selalu mengikuti tuntutan hati nuraninya, mengedepankan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Kedua, persoalan hidup menghadapi semua sama manusia, yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi orang lain. Namun,
Interaksi tersebut harus dibatasi dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, menghormati dan menghargai sama manusia dengan didasari rasa cinta kasih dalam suatu perkumpulan masyarakat yang dibutuhkan norma-norma untuk mengaturnya yang disepakati bersama dengan menjunjung tinggi rasa keadilan agar mewujudkan masyarakat yang tentram serta damai. Ketiga, persoalan hidup menghadapi Tuhan yaitu bahwa manusia mengakui adanya zat yang esa berkuasa di luar dirinya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ajaran agama yang mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Dari penjelasan tersebut, maka terbukti inti mutlak Pancasila yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal sebagai inti mutlak ini merupakan bahan dasar untuk merumuskan Pancasila sebagai landasan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang meliputi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila menurut Yudi Latif dapat dilukiskan menjadi 5 hal. Pertama, nilai-nilai ketuhanan, religiositas sebagai sumber etika dan spiritual yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat manusia dianggap penting sebagai fundamen etika politik, kehidupan bernegara yang dengan pergaulan dunia. Landasan etik dari kebangsaan tersebut adalah adil dan beradab. Ketiga, aktualisasi dari nilai etis kemanusiaan yang telah dijelaskan. Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan individu. Persatuan dan pluralitas masyarakat Indonesia dirangkai berdasarkan konsepsi kebangsaan dalam semboyan negara dinyatakan dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kebangsaan tersebut dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat kesamaan dan sukacita, serta keadilan bagi seluruh Indonesia yang merata tanpa memandang status, miskin, kaya, muda, dan lain-lain. Konsep atau nilai filosofis sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi cita-cita bersama, dirumuskan dalam sebuah pemuda dan perjuangan-perjuangan setelah kemerdekaan 1945. Cita-cita tersebut mengandung tujuan dan harapan bersama demi kemajuan Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi kebinekaan Ika Tunggal Ika. Masyarakat adil dan makmur, dijelaskan dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi, apa itu ideologi? Pengertian ideologi, ide artinya gagasan, logos artinya ilmu. Tentang ilmu tentang ideologi atau ilmu tentang ide-idea, stati detrasi. Dari ide dan logos atau ilmu tentang gagasan, ya, adanya a system of ideas, merupakan sistem nilai suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah nilai yang menyeluruh dan mendasar. Sebagai hasil pemikiran manusia dalam berusaha memahami suatu realita, situasi tertentu, atau menggambarkan situasi baru yang dicita-citakan serta cara mencapainya. Dimensi ideologi menurut Alfian, yang pertama dimensi realitas, kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Nilai filosofi sila persatuan Indonesia, ideologi menurut Sutarno, watak ideologi. Interpretasi dan evaluasi terhadap realitas dengan menggunakan kriteria yang bersumber pada hasil pemikiran filsafat yang membuat ideologi berwatak sebagai filsafat. Dua, sebagai pandangan hidup, berwatak sebagai nilai, ya, sebagai pandangan hidup, ideologi berwatak sebagai nilai. Dalam hal ini ideologi memberi motivasi kepada pemiliknya untuk mewujudkannya. Ideologi juga ya berwatak untuk memberi harapan. Ada beberapa konsep, ideologi sebagai pandangan hidup, ideologi sebagai pemberi harapan, di mana dalam memberi harapan ini menjadi sumber optimis, ya, optimis dalam menghadapi berbagai persoalan. Ideologi juga berwatak mempersatukan penganutnya. Jika sebuah ideologi sudah menjadi ideologi negara, watak mempersatukan ini sangat penting untuk berwarga negara yang memiliki latar belakang yang sangat heterogen ke arah tujuan yang sama. Ya, kalau sudah menjadi dipersatukan oleh penganutnya, kemudian menjadi ideologi negara, ya, mempersatukan beberapa warga, beberapa orang-orang, ya, dengan latar belakang yang berbagai macam suku, agama, dan ras untuk menjadi, ya, untuk mengarah ke tujuan yang sama. Ideologi bisa cenderung terbuka atau tertutup atau tergantung pada apakah berpijak pada watak
dogmatis atau berpijak pada realitas yang ada. Nilai ideologi persatuan Indonesia. Ya, sikap terhadap ideologi, mengingat ideologi tidak bebas, dilema sikap terhadap ideologi kritis. Apa itu kritis? Kritis terhadap ideologi terbuka atau tertutup. Ada dua konsep, terbuka dan tertutup. Daya kritis diarahkan pada usaha menemukan alasan mendasar. Why? Mengapa kita meyakini ideologi sebagai kehidupan hidup kita? Why of life, ya, atau filosofi bangsa. Kritis juga disebabkan ideologi sangat mudah digunakan mengatasnamakan kepentingan kekuasaan. Di sini perlu semakin kritis mengamati, menegur jika ideologi yang digunakan sebagai alat kepentingan tertentu atau hanya menguntungkan sekelompok masyarakat yang menindas lainnya. Kita harus berani bereaksi apabila ya ideologi kita digunakan oleh kaum tertentu, kelompok tertentu menindas orang lain. Secara interpretasi serta terbuka. Nilai filosofi sejarah persatuan Indonesia, perbandingan ideologi di dunia. Yang pertama, ideologi dalam arti penuh. Ajaran atau pandangan dunia atau filsafat sejarah yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik yang diklaim kebenarannya. Kebenaran ini tidak boleh dipersoalkan, diragukan, sifatnya dogmatis dan a priori, artinya tidak bisa dimodifikasi lagi, total, tertutup terhadap revisi ini karena faktor pengalaman yang berkembang di kemudian hari. Karena itu, ideologi ini disebut sebagai ideologi tertutup, dihembuskan oleh seorang atau sekelompok yang strata sosial tertentu dan memiliki kepentingan politik. Ini yang kurang bagus karena dikelola oleh satu kelompok dan hanya untuk kelompok itu sendiri. Ekonomi atau kultural tertentu atau orang yang berada dalam lingkungan kekuasaan, ya contohnya ideologi tertutup pada Marxisme, Leninisme, ya atau yang terkenal dengan ideologi Lenin atau Marxis. Ya, ini masih ada lagi, terutama dengan perbandingan ideologi Indonesia dengan ideologi kita dengan dunia. Ideologi tetap dapat dikatakan ideologi elitis, artinya dibuat oleh para elit, para penguasa demi kepentingan mereka sendiri. Dapat digolongkan dalam ideologi macamnya adalah kapitalisasi klasik, yang mementingkan publik modal yang berkuasa. Liberalisme mendahulukan kepentingan orang lain punya kedudukan kuat di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konservatisme jika dijadikan alasan untuk menolak segala bentuk pembaruan dengan alasan mempertahankan tradisi, menguntungkan orang-orang yang berkuasa, misalnya bangsawan atau masyarakat setelah feodal. Sosialisme dan ideologi pendekatan keamanan versi Amerika Latin. Ya, Pak Marxisme-Leninisme sendiri berciri-ciri satu, sebuah teori metafisika yang berdasarkan doktrin materialisme dan ateisme. Mana sejarah menuju masyarakat tanpa kelas, norma ketat, bagaimana masyarakat ditata secara sosialis, tanpa hak milik pribadi, sehingga masyarakat ditetapkan secara masuk oleh negara totaliter. Tentang pengaturan kehidupan individu, ya, kehidupan individu diatur oleh kelompok tersebut. Selama legitimasi monopoli kekuasaan sekelompok orang yang dalam masyarakat, ideologi tertutup. Ini ciri-ciri dari Marxisme-Leninisme. Sisi positifnya, solidaritas, kebersamaan yang tinggi dalam kepemilikan serta ketaatan masyarakat. Perbandingan ideologi di dunia, ya, ideologi terbuka. Bentuk ideologi ini berdasarkan kehidupan masyarakat atau cita-cita tertentu martabat manusia, serta mendasari hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Cita-cita politik semacam ini bersifat terbuka, artinya penganutnya mengizinkan berbagai interpretasi dalam perwujudan cita-cita tersebut. Menjamin kebebasan masyarakat dalam menentukan nasib sendiri, kebebasan agama dan pandangan politik. Dalam hal ini, kedudukan hukum menjadi penting sekali. Ideologi diangkat dari apa yang dimiliki masyarakat atau internal. Bukan orang-orang tertentu, sifatnya internal, tidak memaksa, luas. Ya, jadi paham ideologi terbuka ini luas, tidak ada paksaan. Terbuka juga orientasinya dasarnya tetap dipertahankan. Interpretasinya dalam tujuan norma politik selalu dapat dipertanyakan. Operasionalisasi cita-cita dibicarakan dalam diskurs suasana demokratis, bersikap inklusif, dan tidak totaliter. Ideologi implisit, keyakinan masyarakat tradisional tentang realitas alam semesta. Keyakinan semacam ini seringkali tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi
mempengaruhi dan meresapi seluruh gaya hidup, perilaku, dan pandangan hidup dalam masyarakat. Keyakinan yang sering bersifat ideologis, karena ternyata dapat mendukung tatanan yang ada. Dengan keyakinan sering bersifat ideologis, dapat mendukung tatanan sosial yang ada, memberikan legitimasi pada kekuasaan, pada sebuah kelas atau lapisan tertentu. Sejauh ini, pandangan ini tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Bisa jadi, penganutnya melegitimasinya menjadi sarana kekuasaan. Sifatnya tertutup, status quo, bisa jadi membuat penguasa bersikap semena-mena karena merasa sebagai wakil Tuhan untuk memerintah negerinya. Ini yang sering kali kita dengar, kita baca, bahkan ada di sinetron atau di film-film ya pemerintahan yang mengatasnamakan sebagai wakil Tuhan. Ini kalau masuk ke negara kita, alangkah berbahayanya. Nilai-nilai filosofi nilai persatuan Indonesia bagi otonomi daerah. Yang pertama, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, negara Republik Indonesia adalah negara sebuah satuan NKRI. Dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tanpa sesuai undang-undang. Adapun bentuk-bentuk pemerintah daerah, satu, ya, mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya. Yang kedua, memiliki Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Yang ketiga, memiliki kepala pemerintah, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang keempat, menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang kelima, berhak menentukan peraturan daerahnya. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ditentukan dengan undang-undang. Demikian juga pembagian keuangan dan hasil kekayaan sumber daya alam. Pengakuan mengenai daerah-daerah khusus dan daerah istimewa, satuan, masyarakat adat yang ada di daerah-daerah itu sendiri. Dasar kebijakan otonomi daerah, dasarnya adalah demokrasi, pemberdayaan daerah, pelayanan masyarakat yang lebih baik, dan pembagian keuangan serta hasil sumber daya alam yang adil dan merata. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kewenangan daerah provinsi sifatnya terbatas dan meliputi yang pertama, pemerintah lintas daerah, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan, perencanaan tata ruang provinsi, pelabuhan regional, penanganan penyakit menular dan pengelolaan sumber daya nasional wilayah, terutama sekarang dalam rangka penanganan COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kita mengalami hal yang seperti ini. Yang kedua, kewenangan 2/3 wilayah lautnya, di mana akan ada pembagian lebih lanjut antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan daerah, kabupaten atau kota sifatnya luas, meliputi berbagai kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah, ya, pemerintah lintas daerah, perusahaan dan sebagainya. Kewenangan dari kabupaten sifatnya memiliki berbagai kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah pusat. Contohnya ya, ada beberapa otonomi khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang diberikan oleh kewenangan khusus oleh pemerintah pusat untuk mengelola. Ya. Demikian presentasi ujian akhir semester Sila Persatuan Indonesia. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Apabila ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan pada Pak Marcel, dosen pengampu PPKN, ucapan terima kasih atas segala waktu dan materi-materi yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menambah wawasan mengenai PPKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.